Baik, selamat pagi Pak Simon. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Simon hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Simon. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Pak Simon hari ini? Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya ingin Bapak mendampingi saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Simon, saya akan mendukung Pak Simon dalam hal itu. Bagaimana saya ingin Pak Simon fokuskan pada observasi. Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat. Bagaimana menurut Pak Simon, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Simon dalam hal ini? Baik, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, baik, saya paham. Pak Simon punya harapan di observasi kita kali ini apa, Pak Simon? Baik, Bapak, yang saya harapkan agar observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, terkhusus dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak Simon. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Simon melakukan coaching. Silakan, Pak Simon. Baik, selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Di mana pertama-tama mari kita mulai menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Baik, selamat pagi Pak Simon. Terima kasih. Jadi yang ingin saya tingkatkan dalam sesi coaching ini adalah kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, Pak. Baik Ibu, tujuan yang sangat jelas. Nah sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan ataupun kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Jadi hambatan yang saya alami dalam mengelola waktu itu, Pak, bahwa saya sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pak. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Baik, terkait aksinya, Pak, jadi saya berencana saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur di mana lebih memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, Pak. Baik, bagus. Itu rencana yang sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap perencanaan aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Jadi terkait menjaga komitmen, yaitu saya mencoba untuk berminder dan mengajak rekan guru agar dapat mendukung rencana saya, Pak. Baik, Ibu, ini yang terakhir. Kira-kira bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut? Dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik, terkait rencana aksi tersebut, yang saya lakukan itu saya akan tetap memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan apabila diperlukan. Mungkin itu saja, Pak. Jadi baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah disiapkan. Iya, Pak, sama-sama. Baik, selamat pagi kembali Pak Simon.
Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya kembali. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Pak Simon lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Simon menilai performa dalam kompetisi tersebut? Baik Bapak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Oh iya, baik. Apa yang membuat Pak Simon merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, baik Pak Simon. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Pak Simon telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi. Bagaimana pendapat Pak Simon tentang ini? Baik Bapak, saya sangat senang mendengarnya dan terima kasih atas umpan baliknya. Oke, baik Pak Simon. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Pak Simon ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam Ya. mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, ini adalah langkah yang cukup baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Untuk yang terakhir, Pak, apa yang Pak Simon peroleh dari proses ini? Baik, terima kasih. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Baik, terima kasih. Sama-sama ya Pak Simon. Selamat pagi untuk pertemuan kali ini. Sekali Terima lagi, kasih. terima kasih dan selamat pagi juga Bapak. Ya. Selamat pagi Pak Victor. Saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Anda? Terima kasih Ibu. Selamat pagi juga. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu Bu. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal tersebut. Tapi saya perlu tahu bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu Bu. Ya, baik Pak, sudah saya catat. Kemudian bagaimana menurut Bapak? Sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Itu. Iya Pak, saya paham. Kemudian saya perlu tahu apa harapan Bapak dari observasi kita nanti. Baik, terima kasih Ibu. Harapan saya yaitu saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik Pak Victor. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak Victor. Selamat pagi Pak Simon. Kelihatannya ini Pak Simon agak gelisah ini. Kenapa ini? Kelihatan sekali ke Bapak kalau saya sedang gelisah. Ya, kalau dari muka sih mungkin kelihatan kayaknya Pak. Apalagi sampai Pak Simon juga sudah mengajak bercerita berdua begini. Ini bagaimana ini Pak?
Baik, Pak. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Cuman saya butuh teman curhat untuk sebentar mengenai masalah murid dan juga pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Pak. Semoga bisa saling mencerahkan ya, mencerahkan nanti. Eh, Baik Pak Simon, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Pak Simon dapatkan? Baik, Bapak. Dari pembicaraan kita ini yang ingin saya dapatkan adalah ide-ide segar untuk menciptakan Ya. kondisi yang kondusif bagi murid saya agar bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran di kelas dan setelah pergantian jam pembelajaran. Oh ya, jadi Pak Simon ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, Pak. Jadi seperti itu yang saya harapkan. Oke, baik. Kira-kira situasinya seperti apa sekarang, Pak? Baik, Pak. Jadi setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Baik, kira-kira menurut Pak Simon apa yang mempengaruhi hal itu? Jadi mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga, atau mungkin malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat ketika kembali ke kelas. Baik, situasi apa yang Pak Simon harapkan atau Pak Simon inginkan dari kejadian ini? Baik, yang saya inginkan tentunya agar murid bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan juga merasa senang dalam pembelajaran di kelas. Baik, menurut Pak Simon, apa yang membuat semuanya itu bisa terwujud? Jadi mungkin saya harus bisa lebih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, dan juga selain itu saya juga harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh baik, ya, begitu ya Pak Simon. Kira-kira dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Pak Simon sekarang dalam pencapaian tujuan yang Pak Simon inginkan tersebut? Baik, setelah saya melihat dalam diri saya posisi dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin pada posisi angka 6. Oh ya baik, berarti di angka 6 ya Pak Simon. Menurut Pak Simon, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Baik, untuk saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan dapat membantu saya, Pak. Baik, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Simon dalam meraih tujuan tersebut? Ya, jadi mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya ke depannya. Baik untuk meminimalisir hambatan tersebut, Pak Simon. Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Pak, dan mencoba untuk memilih cara yang lebih tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang rencana Pak Simon itu seperti apa? Baik, dalam kaitan dengan rencana, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oh, baik. Jadi Pak Simon akan mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness ya, kira-kira begitu. Baik, apa strateginya untuk itu, Pak Simon? Baik, dalam strategi yang akan saya lakukan, di mana saya mencoba untuk menerapkan teknis stop, Ya. yaitu berhenti sejenak, lalu mengambil nafas dalam, mengamati sensasi pada tubuh, selesai dan juga lanjutkan. Dan saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring
dalam praktek teknik ini. Lalu kemudian saya akan membuka kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Baik, Pak Simon. Apa kriteria keberhasilan dari rencana? Baik, dalam kaitan dengan kriteria keberhasilan, yaitu tentu saja murid akan menjadi lebih fokus dalam belajar dan juga senang dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi apa yang dilakukan Pak Simon setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang sudah Pak Simon sebutkan tadi? Baik, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera saya dapat menerapkannya di kelas saya, Pak. Oke, baik. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, kira-kira Pak Simon ini kapan ini? Baik, dalam kaitan dengan target terhadap rencana aksi yang saya lakukan itu 1 minggu ke depan, Pak. Oke, baik. Berarti 1 minggu ke depan ya. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 minggu ke depan ini sudah ada progres bagaimana ini, Pak? Apakah sudah ada progres? Nanti akan dilakukan janjian lagi ya, Pak. Karena minggu depan nanti saya akan menceritakan kondisi terbaru. Oke, baik. Saya juga setuju ya, Pak. Jadi menurut Pak, siapa yang perlu diminta untuk dukungan untuk menjaga komitmen Pak Simon ini? Baik, dalam kaitan untuk mendukung akan komitmen saya akan berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran. Oke, baik. Saya rasa cukup luar biasa sekali, Pak Simon. Jadi komitmen Pak Simon itu adalah untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Pak Simon. Ya, Pak, betul sekali itu. Baik, pertanyaan terakhir ya, Pak Simon. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi hari ini, Pak Simon? Baik, Pak. Jadi setelah saya mengobrol dengan Pak, saya ada pencerahan, Pak, dan juga mendapatkan ide-ide untuk bagaimana mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu adalah dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelumnya masuk pada materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang dalam mengikuti belajar. Baik, terima kasih Pak Simon. Saya rasa mungkin dari cerita Pak Simon ini cukup bagus sekali. Semoga rencana aksi dari Pak Simon ini bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Pak Simon untuk hasil diskusi kita hari ini. Ya Pak Simon. Ya, baik Bapak, dan sekali lagi terima kasih sudah bisa menemani saya pada kesempatan hari ini. Baik, sama-sama Pak Simon. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Terima Ibu. kasih. Iya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Victor, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik, mungkin dalam kompetisi ini saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik. Begitu Ibu. Ya, baik Pak Victor. Kemudian saya perlu tahu, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Begitu. Oke, baik Pak Victor. Mungkin boleh ya saya berbagi hasil pengamatan saya terkait Silakan, Ibu. observasi yang Pak Victor lakukan. Jadi saya melihat bahwa Pak Victor telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian saya perlu tahu terkait bagaimana pendapat Bapak tentang ini. Oke, baik. Terima kasih atas pengamatan Ibu tadi. Jadi saya cukup senang, saya senang sekali mendengarnya.
Terima kasih Ibu atas umpan baliknya, Ibu. Terima kasih. Iya, baik, sama-sama Pak Victor. Kemudian dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Pak Victor ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Nah, untuk langkah konkretnya, mungkin saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Mungkin begitu, Ibu. Iya, Pak, sangat mengapresiasi langkah Bapak, karena itu adalah langkah yang baik. Kemudian saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh dari proses hari ini, jadi saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang begitu, Ibu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu sudah berikan kepada saya. Iya, baik Pak, sama-sama. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi juga Ibu. Iya. Selamat pagi Ibu. Saya senang ini hari bisa bertemu dengan Ibu untuk membicarakan tentang bagaimana peningkatan coaching Ibu. Dan saya ingin memberikan dukungan. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu? Baik, selamat pagi Pak Simon. Terima kasih untuk dukungannya. Mungkin saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Saya akan siap mendukung Ibu dalam hal ini. Dan kira-kira bagian mana yang Ibu ingin fokuskan pada observasi ini? Ya, baik Pak. Terkait bagian yang menjadi fokus observasi, mungkin saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, juga cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu, saya sudah mencatatnya. Dan bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Iya, baik Pak. Terkait kemampuan, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Karena dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Oh ya Ibu, saya paham. Kira-kira apa harapan Ibu dalam observasi kita nanti? Ya, baik Pak. Mungkin harapan saya untuk observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Dengan demikian saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan coaching. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Pak. Sama-sama Ibu. Iya. Selamat pagi, Pak Victor. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Kemudian ada hal yang Pak Victor ingin diskusikan hari ini? Baik, selamat pagi juga Ibu. Kabar saya hari ini baik-baik saja. Tapi saya punya masalah dengan seorang siswa di kelas saya yang selalu membuat onar ini, Bu. Jadi saya butuh bantuan untuk menangani situasi ini. Begitu, Ibu. Iya, baik Pak. Nah, jadi selanjutnya mari kita fokus pada tujuan kita hari ini ya. Sehingga saya perlu tahu Pak, apa yang ingin Bapak capai dalam menangani siswa tersebut? Baik Ibu, tujuan utama saya yaitu adalah untuk menemukan cara agar siswa itu bisa lebih tertib dan fokus selama di kelas. Begitu Ibu. Iya, baik Pak. Itu tujuan yang bagus. Sehingga saya perlu tahu
Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail tentang perilaku siswa tersebut, sehingga dia dapat mempengaruhi kelas. Baik, begini, kondisinya ini begini, Bu. Jadi siswa ini sering mengganggu teman-temannya, tidak mau mendengarkan instruksi, terus sering membuat keributan selama pelajaran berlangsung. Jadi hal ini mengganggu proses belajar mengajar dan membuat siswa lainnya itu kesulitan, Bu, untuk fokus. Begitu, Ibu. Oh iya, berarti itu penyebabnya ya Pak. Kemudian Ya. mungkin saya perlu tahu Pak, apa menurut Bapak penyebab tersebut, kenapa sampai siswa tersebut berperilaku seperti itu? Baik, kenapa sampai siswa tersebut namanya berperilakunya seperti itu? Kalau menurut saya mungkin dia mencari perhatian, Ibu, baik dari teman-temannya maupun dari gurunya. Mungkin dia merasa bosan atau tidak tertarik dengan pelajaran. Mungkin seperti itu, Ibu, alasannya. Oh iya, iya Ya. baik Pak. Kalau seperti itu, mungkin mari kita buat rencana dulu untuk mengatasi masalah yang dialami siswa itu. Kemudian saya juga perlu mengetahui mungkin apa yang Bapak bisa lakukan untuk membantu siswa tersebut agar bisa lebih tertib di kelas. Perhatian positif pada siswa ini saat dia berperilaku baik dan mencari tahu apa yang sebenarnya siswa ini butuhkan atau yang dia sukai dalam pelajaran. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya baik Pak, mungkin itu adalah ide yang bagus. Kemudian mungkin apakah ada strategi lain yang menurut Bapak bisa membantu? Kalau strategi lain, mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih individual, seperti berbicara dengan siswa ini secara pribadi dan membuat kesepakatan tentang perilaku yang diharapkan di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Iya Pak, bagus sekali strategi yang akan Bapak terapkan. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan mulai memberikan perhatian positif dan berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi? Baik, untuk rencana untuk memulainya itu, saya berencana untuk akan memulainya mulai besok, Ibu. Jadi saat dia menunjukkan perilaku baik, jadi saya akan langsung memberikan pujian. Pada saat dia berperilaku baik, jadi saya akan langsung memberikan pujian. Dan setelah kelas selesai, saya akan ajak siswa ini berbicara untuk mendiskusikan perilakunya dan membuat kesepakatan. Begitu, Ibu. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin apakah ada hal lain lagi yang bisa membantu dalam proses ini? Mungkin dalam hal yang lain, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tuanya, Ibu. Jadi untuk mendapatkan dukungan dari rumah, itu mungkin Iya, yang saya baik rencanakan. Pak. Jadi mungkin besok Bapak akan mulai memberikan perhatian positif dan berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut. Kemudian mungkin Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang tua siswa. Mungkin saya perlu mendengar tanggapan dari Bapak, bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari tindakan yang Bapak ambil ini. Baik, saya akan mengukur keberhasilan saya ini dengan melihat perubahan perilaku siswa tadi, siswa tersebut, jika dia lebih tertib dan tidak mengganggu teman-temannya selama beberapa minggu ke depan. Gitu. Itu artinya strategi ini berhasil kalau menurut saya. Oke, baik sekali strategi yang Bapak terapkan. Kemudian mungkin kita akan memantau ya Pak perkembangan dari strategi yang Bapak terapkan ini dan kita bisa berdiskusi lagi dalam 1 atau 2 minggu ke depannya untuk melihat hasil yang telah dicapai dari penerapan strategi tersebut, Pak. Iya. Terima kasih Pak Victor. Semoga Bapak bisa sukses dalam menerapkan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Iya, baik. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya akan segera mulai melaksanakan rencana ini.
Itu saja. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Iya, baik, Pak. Sama-sama. Selamat pagi, Pak Victor. Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Kira-kira bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya, selamat pagi, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terkait saya menilai kompetensi, mungkin Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Baik Ibu, kira-kira apa yang bisa membuat Ibu merasa demikian? Mungkin karena saya merasa demikian itu karena saya sudah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Jadi saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya, Pak, baik. Saya merasa senang sekali mendengarnya, Pak. Sehingga terima kasih untuk umpan balik yang Bapak berikan. Baik Ibu, jadi dari diskusi kita kali ini, kira-kira apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Terkait peningkatan performa, mungkin saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif, Pak, yaitu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oke baik, itu saya berpikir itu langkah yang sangat baik. Dan saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Baik, Pak. Dari proses ini mungkin saya merasa lebih memahami bagian di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya juga perlu berterima kasih untuk bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan kepada saya. Jadi baik Ibu, sekali lagi sama-sama dan juga terima kasih balik kepada Ibu atas waktu yang sudah disiapkan dan sekali lagi selamat pagi untuk Ibu. Iya, selamat pagi dan terima kasih juga untuk Pak Simon.